Orang yang semakin maju memang visinya itu semakin imajinatif, jadi tidak lagi melihat secara panca indera. Ya, kalau awal-awal mungkin dia bisa melihat sosoknya Yesus dengan matanya, tetapi sekarang setelah lebih maju, lebih halus itu ya lebih imajinatif gitu ya. Nah, dikatakan ini lebih efektif bagi jiwa, ya bisa lebih mengubah, membuat kita semakin bertumbuh imannya, semakin dikuatkan untuk terus berdoa seperti itu. Jadi untuk mengajar budi supaya tidak dihalangi vision, orang tidak boleh mengandalkan. Ini penting ya. Dikatakan untuk mengajar budi supaya tidak dihalangi vision. Vision ini orang tidak boleh mengandalkan mereka. Jadi artinya supaya budi kita itu tidak dihalangi, kita jangan mengandalkan. Seperti tadi saya sampaikan, kita jangan berpegang atau kita jangan mengejar, kita jangan mencari. Malah kalau kita nggak cari, Tuhan itu aman memberikan segala vision ini kepada kita. Nah, vision itu terbatas, sementara hikmat Tuhan itu nggak terbatas. Makanya walaupun bentuknya simbol, pengertian apa dalam budi, itu pun masih sifatnya sangat terbatas. Karena kita hanya mampu menafsirkan sejauh akal budi, sejauh pemahaman kita gitu. Dan itu pun sering keliru. Karena yang Tuhan mau sampaikan itu jauh lebih besar daripada itu sebenarnya. Jadi kita jangan dibatasi oleh segala macam vision tersebut. Intinya begitu. Tuhan itu kan kita nggak bisa gambarin sebagai, kalau Allah Bapa itu bentuknya pakai janggut, kalau Allah Putra itu lebih muda, Allah Roh Kudus itu burung merpati, itu kan simbol ya. Tetapi kan jelas bahwa Allah Tritunggal itu nggak seperti itu saja gitu. Demikian juga dengan segala macam simbol-simbol yang lain yang kita terima di dalam vision-vision Adikodrati sangat terbatas. Intinya itu. Jadi begini, seperti Paulus katakan ya, kejarlah karunia-karunia, khususnya nubuat seperti itu ya. Karena ini untuk melayani jemaat dan berguna sekali. Juga di dalam katekismus Gereja Katolik dikatakan bahwa Tuhan memberikan karunia-karunia ini sesuai dengan kehendak dan kerelaan hatinya kepada masing-masing orang untuk pembangunan jemaat. Jadi untuk kemajuan gereja supaya jemaat juga dibangun ya. Nah, tapi di sisi lain Yohanes Salib itu memberikan pengaman supaya kita tidak hanya mengejar, tetapi kita juga perlu berhati-hati. Karena ketidakdewasaan kita, ketidakmatangan rohani kita bisa membuat kita jatuh di dalam kesombongan ataupun menjadi alat atau kaki tangan iblis. Kesombongan itu selalu mengintai karena hal-hal ini kan menyenangkan ya. Sepertinya melampaui sesuatu yang kodrati, betul ya. Jadi kalau orang itu hanya bisa sampai segini, kita bisa satu level di atas. Nah, ini kan sesuatu yang menarik gitu. Jadi ini yang kalau orang nggak matang, dia bisa melekat di situ, terikat di situ, ingin makin mengejar itu. Nah, jadi yang Yohanes Salib ajarkan ini benar-benar suatu pengaman, rule yang paling aman buat kita, tapi sementara membuat kita terus bisa bertumbuh juga. Jadi memang untuk orang-orang yang dan khususnya kita semua yang menyadari ya kita dipakai oleh Tuhan untuk melayani, kita terbuka pada karunia-karunia Roh Kudus seperti juga yang selama ini kita belajar ya. Kita ada retret karunia Roh Kudus, kita belajar bagaimana kita menerima nubuat, sabda pengetahuan dan seterusnya. Tapi di sisi lain kita sangat dianjurkan untuk tetap rendah hati dan tidak mengejar. Tapi kalau intinya bagi orang yang tidak matang rohaninya itu bahaya. Paulus sendiri mengatakan jangan padamkan roh ya. Jadi jangan sampai kita juga menghilangkan sama sekali kerinduan kita untuk melayani Tuhan dengan segala macam karunia-karunia ini. Di sisi lain juga kita diminta untuk tetap rendah hati dan bahwa segala sesuatu itu dasarnya iman ya. Kalau Yohanes Salib itu menambahkan yang paling penting, paling aman buat kita tuh iman. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kalau dikatakan bertentangan, di satu sisi sepertinya iya ya, sepertinya bertentangan, kita disuruh belajar tapi kita disuruh melepas. Tapi pada intinya tidak, karena ketika kita menerima itu bukan milik kita. Itu betul-betul kita sadari dari Tuhan, untuk orang lain kita hanya lewat aja. Kalau untuk pelayanan ya. Tapi kadang-kadang juga untuk pertumbuhan diri kita, Tuhan menegur di dalam doa lewat firman. Tapi setelah itu kita jalan lagi
Ya, terus Tuhan tiap hari itu mau ngajarin yang baru. Apakah bisa menjawab? Ya Ibu Ilen, jadi kata kuncinya adalah kematangan rohani, dan yang kedua adalah rendah hati. Betul sekali, tambah satu lagi, letting go. Jadi kita harus lepas. Kita nggak boleh ada di sini terus. Ketika hari ini kita dapat vision model begini, besok mungkin kita nggak dapat, ya nggak apa-apa. Besoknya lagi kita dapat lebih besar, ya bersyukur. Besoknya lagi mungkin kering, lama banget, it's okay gitu ya. Yang penting terus jalan, itu aja intinya. Betul sekali ya, kerendahan hati, kematangan rohani, letting go gitu. Jadi di sini kan dikatakan ya, orang tidak boleh mengandalkan itu. Jadi kita hanya mengandalkan Tuhan aja. Mengandalkan Tuhan aja itulah iman. Walaupun kita nggak melihat Dia, yang kita lihat itu hanya simbol gitu, yang tidak identik dengan Tuhan, yang bisa ada salah penafsiran dari kita seperti itu. Nah, ini ajaran ini penting supaya kita tidak memutlakkan gitu ya. Tidak memutlakkan sesuatu yang kita dapat secara adikodrati. Ini ya, jadi apa yang kita lihat itu masih simbol dan sangat terbatas. Itu aja. Itu intinya yang mau disampaikan. Hati-hatilah sekali sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api. Tidak ada rupa Tuhan, ya. Memang harus ada kerinduan ya untuk melayani. Jadi ketika kita mencintai komunitas, kita mencintai umat Allah, kita ingin membagikan ya apa yang dari Allah ya, kasih Allah, peneguhan, teguran, apapun, maka pasti ada kerinduan. Nah, kerinduan ini modal utama, modal pokok. Selain pasti komitmen ya, doa pribadi, firman Tuhan, relasi dengan Tuhan. Jadi mungkin perlu ditumbuhkan kerinduan bahwa karunia-karunia ini memang seperti pisau ya. Dia sangat berguna, tanpa pisau kita nggak bisa berbuat banyak hal ya. Tapi dengan pisau ini juga bisa melukai. Tapi bagaimana orang yang memakainya, kematangan dia, lepas dari ego. Nah, itulah yang akan menentukan apakah dia akan berkembang dalam pelayanan, apakah karunia ini sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk melayani. Jadi mungkin perlu begini terus diteguhkan bahwa kita setelah menerima keselamatan itu memang bukan untuk diri kita aja ya. Dan yang kedua, Tuhan akan meminta dari kita banyak gitu sesuai dengan apa yang kita terima. Jadi ada tanggung jawab itu, bukan hanya untuk keselamatanku sendiri. Dan itulah yang diminta oleh Tuhan sebenarnya, panggilan dasar dari setiap orang Katolik yang udah dibaptis menjadi saksi. Itu ya, antara lain lewat pelayanan yang berbuah, yang efektif. Nah, makanya karunia Roh Kudus itu membuat pelayanan kita efektif. Ketika kita doa, orang mengalami kasih Tuhan gitu ya. Nah, itu kita sudah terima semua, tinggal dipakai. Kalau nggak dipakai, nggak bertumbuh. Perlu komitmen, perlu kerelaan hati. Mungkin pelayan perlu berdoa banyak untuk anggota, supaya anggota rela berbagi. Kemudian ada kerendahan hati, kesatuan hati. Itu doa pelayan sih penting ya. Memang berhadapan dengan pelayanan rohani, kita betul-betul harus mengandalkan kuasa Roh Kudus. Kita perlu memotivasi diri sendiri juga ya. Makanya kalau kita udah ada dalam pelayanan, ada orang yang butuh bantuan, itu juga merupakan suatu jalan ya untuk kita bertumbuh di dalam kasih begitu. Perlu banyak berdoa memang ya. Ya, ini sesuatu yang tidak mudah karena memang kita nggak punya kontraprestasi apa-apa ya. Bahkan ketika kita berhasil dalam tanda kutip melayani pun, kita nggak boleh berbangga-bangga ya. Misalnya mungkin kita hanya bisa bersyukur 1 jam aja, setelah itu udah selesai, itu bukan punya kita. Itu pun sesuatu yang berat, karena selalu melawan ego. Kalau kita kerja jelas, kita kerja bagus, dapat gaji, ya kan? Tapi kalau di sini kita udah kerjanya juga mungkin nggak dihargain orang, setelah kita dalam tanda kutip berhasil, itu pun harus kita lepasin. Nah, ini
Ini berat, makanya kita perlu berkomunitas untuk saling menguatkan bahwa iya memang ini jalan yang Tuhan Yesus tunjukin gitu. Jalan kelepasan, jalan memikul salib, ya ini gitu. Tapi pada akhirnya memang semua kita harus lepasin kan di dunia ini. Pada akhirnya yang paling penting apa? Yaitu kasih. Bagaimana kasih ini bisa bertumbuh? Kalau kita hanya mencari untuk diri sendiri, nggak bisa. Ya memang orang juga harus pertama-tama mencintai dirinya ya, untuk bisa mencintai orang lain. Artinya kalau aku belum berkecukupan, aku belum bersyukur, aku belum bisa melihat semua berkat Tuhan dalam hidupku, nggak mungkin juga sih aku bisa mencintai secara tulus. Tapi itu juga bisa berjalan beriringan ya. Beda ya self-love dengan self-centeredness. Mencintai diri sendiri atau egoisme itu beda kan. Mencintai diri sendiri ya aku bersyukur, aku menerima diriku, aku mencintai diriku dengan segala kelebihan dan kekurangan ya. Tapi kalau self-centeredness itu segala sesuatu harus untuk aku, itu beda kan ya. Tapi ketika kita udah bisa bersyukur, kita pasti bisa berbagi. Tinggal kita harus pasang target yang tinggi. Ketika kita pasang target pelayanan tinggi, target kekudusan kita tinggi, mau nggak mau harapan kita juga besar ya. Doa kita juga besar. Ketika doa kita besar, maka jawaban doa itu pun besar. Jadi taruh target yang tinggi yang mungkin melampaui apa yang kita pikir kita sanggup. Karena ketika itu sudah melampaui zona nyaman, maka di situ akan lebih besar ruang untuk Tuhan bekerja di dalam diri kita gitu. Kita perlu mencari laut yang dalam gitu ya. Kita perlu belajar untuk beriman, berenang bersama Roh Kudus. Seperti itu. Jadi tidak hanya cari empang yang dangkal di mana kaki kita bisa berpijak, tetapi ketika kita harus lepas ya. Jadi kalau kita baca dalam Yehezkiel 47 ya, ada air yang mengalir dari bait suci. Itu pertama-tama mata kaki, selutut, sepinggang, kita masih menapak di dasar laut, dasar air ya, dasar empang atau dasar kolam lah ketika air sepinggang. Tetapi ketika sudah sampai di kepala, kita udah nggak bisa menapak lagi di dasar, mau nggak mau kita berenang. Disitulah kita dibimbing oleh Roh Kudus.